원하는 대로 사가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 담담해질 테니 다시 시작해. Annyeong, selamat datang di podcast Bisik Sekor, bincang asik seputar drakor bersama aku Erni Audita. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Dia ini merupakan seorang mahasiswa yang sangat menyukai drama Korea loh. Sehari-harinya tidak luput dari menonton drakor. Langsung saja kita sapa Mayfud Juliana. Halo Mayfud. Halo Erni. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah untuk saat ini sudah cukup baik. Baik, nah Mayfud ini kan suka sekali menonton drakor ya. Iya. Nah, sejak kapan sih menyukai drakor? Mungkin kurang lebih akhir 2016 dan sampai sekarang. Berarti itu sejak SMP ya? Iya, lulusan SMP dan itu waktu liburan mungkin gabut jadi terjun ke drakor. Oke, berarti ini awal mula mengetahui drama Korea ini bagaimana sih? Jadi waktu itu karena mungkin ada salah satu teman aku yang lebih dulu tahu tentang drakor, nah itu membawa drama-drama Korea dan aku lagi kebetulan gabut dan dia udah ada drama yang di-download sehingga aku diajak untuk nonton bareng dan lama-kelamaan aku juga suka gitu. Pada waktu itu juga sebenarnya dia nggak cuma ngajakin aku nonton drama Korea aja, tapi juga ada drama Cina sama Thailand. Tapi yang lebih bertahan sampai saat ini yaitu drama Koreanya aja sih. Oke, berarti awalnya itu keracunan sama temen yang suka nonton drakor ya. Iya, betul. Terus lebih menyukai drama Korea ketimbang drama Thailand dan juga drama Cina. Itu alasannya kenapa? Mungkin yang pertama dari segi visual ya, kita dimanjakan dengan visual yang wah, mungkin dengan aktor-aktor yang udah kita ketahui semuanya pasti aktor Korea itu sangat ganteng-ganteng dan yang ceweknya juga cantik. Kemudian dari stylishnya juga sangat bisa inspiratif banget dan kalau dibandingkan dengan drama Thailand mungkin aku lebih prefernya ke drama Korea itu karena dari logatnya yang drama Thailand itu mungkin aku yang masih kurang kurang sreg gitu. Jadi aku lebih sukanya ke yang drama Korea. Kalau dibandingkan dengan drama China itu karena aku kurang menyukai drama dengan episode yang banyak. Sedangkan di drama Korea itu kan cuma maksimal ya 16 episode lah. Kalau di drama Cina itu sendiri bisa sampai 30-40 episode dan itu benar-benar membuat bosan sih kalau dilihat lama-lama. Nah, iya sih bener banget. Kalau episodenya lama itu kita bosen gitu ya. Iya. Dan juga drama Cina itu subtitlenya itu cepet banget, jadi nggak kebaca gitu. Nah, drama Korea apa sih yang pertama kali kamu tonton? Waktu itu drama Legend of the Blue Sea itu mungkin yang rilis 2016-an ya, itu pertama kali aku tonton. Itu ceritanya tentang apa sih? Genrenya apa gitu? Itu bergenre fantasi kemudian romance komedi. Jadi ada meskipun enggak terjadi beneran di dunia nyata, tapi itu benar-benar karena ada balutan romance komedinya. Jadi drama yang ringan tapi juga lucu dan masih ada value-value yang dapat kita ambil. Pemainnya siapa sih kalau boleh tahu? Pemainnya adalah aktor sejuta umat kita yaitu Lee Min Ho yang mungkin dari kalangan bawah seperti remaja dan sampai emak-emak itu kalau yang di Indonesia mungkin taunya cuman aktor Lee Min Ho dan itu adalah juga aktor pertama yang aku sukai. Oh iya, benar sekali sih. Emang emak-emak itu taunya Korea itu ya cuman Lee Min Ho aja. Iya. Lee Min Ho adalah sama dengan Korea. Iya, benar sekali. Nah, tadi kan Mayfud ini menonton drama Korea Legend of the Blue Sea. Nah, itu gimana sih kesan pertama saat menonton drama Korea itu? Apakah kayak alurnya itu bagus, terus kualitas videonya itu bagus atau gimana?
Iya benar banget. Jadi waktu itu pertama kalinya suka drakor dan menjadi mungkin karena kesan pertamanya bagus itu karena sebelumnya kan aku mungkin lebih cenderung ke nontonnya sinetron Indonesia dan waktu itu 2016 itu masih inget banget itu masih eranya Ganteng-Ganteng Serigala ya. Iya, iya, seru banget itu. Iya. Nah, kemudian setelah Ganteng-Ganteng Serigala itu tamat dan aku disuguhkan dengan drama Korea dan itu aku merasa sangat dramanya kok lucu, kok bagus. Kemudian kok videonya lebih apa ya, lebih enggak kelihatan kalau misal pun itu editan juga enggak terlalu jelas. Kemudian dari segi aktornya seperti yang tadi udah aku bilang, visual yang sangat wah, kemudian juga dengan alur yang di luar ekspektasi kita. Kadang kita nggak bisa nebak gimana ending yang akan didapatkan, tapi kita jadinya lebih ke menikmati ceritanya itu lebih asik aja gitu sih. Nah, tadi kan kamu bilang udah menyukai drama Korea itu dari SMP gitu ya. Dan sekarang udah kuliah semester 6, jadi kira-kira 6 tahun. Nah, selama 6 tahun ini berapa banyak sih drama Korea yang sudah ditonton? Mungkin untuk jumlah lebih tepatnya sih aku lupa ya, tapi mungkin kalau 50 sampai 100 judul drakor itu mungkin ada. Karena mungkin aku sendiri kalau emang lagi liburan itu bisa satu drama itu selesai dalam 2 hari atau bahkan 1 hari semalam gitu juga bisa. Dan untuk kalau misal cuman selingan-selingan gitu mungkin bisa seminggu itu bisa 2 judul. Dan kalau sampai mungkin kalau dulu lebih flashback ke mungkin masih aku SMA dan awal-awal banget itu mungkin aku lebih sering banget untuk nonton drakor itu bisa 1 minggu 3 judul 2 judul. Nah untuk kalau yang saat ini aku lebih ke drama ongoing atau mungkin 1 minggu itu cuman 1 judul aja sih. Kalau satu hari maraton gitu ya, Iya. apakah nggak capek gitu loh? Enggak juga sih, enggak capek karena mungkin emang udah suka dan sebenarnya juga ada capeknya mungkin lebih ke matanya yang lihat laptop terus gitu ya. Kalau tapi juga suka jadi nggak berasa aja gitu dibikin nggak berasa. Seneng gitu ya. Iya. Jadi drama apa sih yang paling berkesan menurut kamu sama yang udah ditonton sebelumnya? Sebenarnya ada banyak, tapi mungkin yang lebih ini banget ke aku yang masih aku teringat sampai sekarang itu ada Itaewon Class. Nah, itu tuh ceritanya tentang apa? Itu adalah drama yang menceritakan tentang kehidupan dari anak sekolah sampai lulus kerja. Dan itu dari awal tuh bener-bener banyak banget kendala-kendala selama proses dia pendewasaan dan sampai dia memperoleh pekerjaan. Seperti di awal sekolahnya itu karena mungkin drama itu cenderung ada dua tingkat ekonomi. Jadi yang tokoh utamanya itu mungkin dengan ekonomi yang cenderung menengah ke bawah, kemudian salah satu lawannya itu yang lebih kaya. Dan itu ada mereka terlibat sebuah masalah sehingga mengharuskan yang pemain utamanya yang miskin, yang mungkin dalam tanda kutip miskin itu, sehingga terlibat dalam berbagai masalah. Seperti yang pertama tuh karena ada pembulian, kemudian yang tokoh utamanya itu membela yang dibully, sehingga kan orang yang cenderung punya ekonomi tinggi itu juga diiringi dengan kekuasaan yang tinggi juga. Dan pada saat itu dia waktu sekolah dia rela untuk dikeluarkan di sekolah hanya untuk mempertahankan harga dirinya dia, untuk tidak minta maaf dengan minta maaf dengan kesalahan yang tidak dia perbuat. Jadi emang di situ value yang aku dapat benar-benar aku dapat sih sebenarnya kayak mungkin kita harus mempertahankan harga diri kita nggak boleh untuk tidak untuk melemah di depan orang yang berkuasa atau mungkin yang memiliki ekonomi lebih tinggi dibanding kita sendiri. Kalau kita emang benar-benar enggak bersalah ya kita boleh banget untuk melawan gitu sih. Oke, berarti itu awalnya itu kayak cerita tentang anak sekolah gitu ya, Iya. yang membela temennya yang bully terus dikeluarin gitu. Nah, itu tuh ceritanya ada berapa episode? Itu ada 16 episode. Pemainnya siapa aja sih?
Itu ada Park Seo Joon, kemudian ada Kim Dami, dan yang lain aku lupa sih. Kayaknya seru sih, wajib ditonton sih Iya kayaknya. bener banget, bener. Drama rekomendasi banget. Selain dari alurnya juga itu kemudian menceritakan ketika udah kerja, terus banyak banget perjuangan-perjuangannya karena emang mulai dari nol, kemudian jatuh bangunnya ketika membangun usaha, dan itu bener-bener kayak relate banget untuk orang-orang yang lagi menjalankan quarter life crisis gitu sih. Iya sih, aku juga dulu pernah nonton itu ya. Iya. Seru banget. Apalagi dengan soundtracknya yang sangat semangat itu Iya, bisa bener banget. membangkitkan Soundtracknya itu energi. bagus banget. Iya. Pemainnya juga bagus. Ceritanya, alur ceritanya juga bagus. Jadi buat kalian semua itu adalah drama yang sangat recommended sekali. Iya betul banget, wajib untuk ditonton sih, meskipun udah drama agak lama tapi untuk saat ini masih worth it. Nah, tadi kan kamu bilang bahwa drama Itaewon Class itu relate dengan kehidupan quarter life crisis. Nah, itu maksudnya gimana sih, Mei? Jadi kalau kita sedang berada di fase quarter life crisis itu kan kadang kita merasa mau memulai usaha takut, mulainya dari mana, bingung harus apa yang dilakukan pertama kali, dan masih banyak kebimbangan-kebimbangan tentang kehidupan yang lainnya. Nah pada drama ini kita itu diajarkan ada beberapa value positif yang dapat kita ambil. Salah satunya yaitu dengan kita harus hidup dengan punya tujuan yang jelas. Nah di sini pemeran utama dalam Itaewon Class itu kan Park Se-roji. Ya. Nah itu mengajarkan bahwa jika kita hidup terpuruk itu belum tentu kita akan gagal. Tentunya kita masih ada waktu untuk memperbaikinya jika punya tujuan yang jelas. Nah kemudian kita juga di sini diajarkan untuk kita dapat berhubungan baik dengan sesama manusia di sekitar. Kita nggak boleh untuk merendahkan manusia. Dengan istilahnya kita itu harus bisa memanusiakan manusia gitu. Agar kita dengan memanusiakan manusia itu tentunya kita akan mendapatkan feedback yang baik juga dalam memudahkan kita di kehidupan gitu. Kemudian kita juga mungkin kita bisa memulai dengan berinvestasi seperti dalam drama ini. Park Se-roji itu mungkin emang dalam kondisi ekonomi yang sulit, tapi dia belajar untuk berinvestasi meskipun enggak banyak, tapi dia dilakukannya dengan strategi-strategi yang dia pelajari dari nol, kemudian sehingga dia bisa memiliki modal usaha yang meskipun enggak seberapa, tapi ketika dia berinvestasi itu setidaknya harta yang dia miliki itu bisa terus bertambah gitu. Oh, oke. Jadi kita itu tidak boleh apa ya, kalau ada suatu masalah gitu atau kebimbangan gitu, kita harus tetap apa ya, melangkah maju terus gitu ya, pantang menyerah. Seperti inilah film Itaewon Class ini, ya benar sekali. Nah jadi selama menonton drakor ini apa sih genre yang paling disukai? Genre dalam drama Korea yang paling aku sukai sih mungkin untuk yang ringan-ringan itu ada fantasi, komedi, romance, kemudian drama tentang kedokteran, dan juga mungkin ini lebih aku suka yang ini sih, action itu juga aku suka. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi sih genre, tapi itu mungkin yang lebih spesifik yang paling aku sukai dibanding genre yang lainnya. Tadi kan ada beberapa genre ya yang disebut. Nah, pilih salah satu yang mungkin paling disukai, itu genre apa? Genre ini sih komedi romance. Jadi itu memang benar-benar kalau kita lagi capek itu bisa kayak menjadi buat healing kita sendiri gitu. Mungkin yang terbaru itu ada Business Proposal. Nah itu genrenya kan komedi romance, dan mungkin di tengah mungkin kadang stres karena tugas, atau mungkin kita lagi banyak pikiran dan sebagainya, kemudian kita dengan menonton drama komedi romance benar-benar itu bisa menjadi hiburan buat semua pecinta drakor sih. Ya sih, aku juga tahu itu drakor Business Proposal itu dari TikTok ya, viral banget sih. Terus aku penasaran gimana sih ceritanya, langsung aku lihat aja itu apa drakornya, ternyata seru banget. Iya benar banget.
Jadi selama menonton drakor ini apakah ada aktor atau aktris yang jadi idola gitu? Kalau dari mungkin kita flashback ke lebih awal dulu, aku mungkin lebih menyukai Lee Min Ho. Nah, tapi semakin bergeser sampai saat ini aku yang paling aku suka ada Ji Jang Wook sih, dengan drama-drama dia yang sangat, mungkin dia kalau main drama itu totalitas dan dengan persiapan-persiapan dia yang matang. Kemudian ketika dia membintangi sebuah drama action itu aku ya benar-benar sampai speechless karena emang dia kayak menjiwai banget dan benar-benar emang masuk di karakter dia gitu. Oke, jadi untuk aktornya itu kamu suka sama Ji Jang Wook ya? Iya. Kalau untuk aktrisnya kira-kira siapa? Untuk aktrisnya mungkin aku lebih suka ke Lee Sung Kyung ya, yang dulu pernah sempat membintang jadi pemeran di drama Wakeling apa sih? For Kim Bok Jo? Nah iya, yang Nggak Kim tahu Bok Jo apa itu ya. heeh. Iya sih, itu bagus banget sih. Sama itu kamu suka sama siapa sih namanya? Pokoknya yang IG-nya itu suka ngawur gitu. Iya, Nah, itu kamu Nam suka Jo nggak? Hyuk. Iya, suka banget. Dia juga mungkin yang terbaru dia pernah main Startup, itu juga dramanya bagus Oh, tentang iya. dia. Tapi aku belum pernah nonton itu Startup. Padahal dulu Iya. booming banget ya, tapi aku belum pernah nonton. Kadang kita kan semakin booming itu drama, kita malah jadi semakin enggak nonton karena udah banyak spoiler-spoiler di mana-mana Bener gitu. sekali. Kayak itu dulu True Beauty Iya, itu juga booming di TikTok, di IG, tapi aku belum pernah nonton. Bener banget. Aku juga belum pernah untuk yang True Beauty karena udah banyak spoiler itu tadi. Jadi malah aku lebih kayak aduh udah kayaknya udah tahu deh, ini udah tahu gitu. Jadi nggak nonton. Bener sekali. Kamu udah pernah nonton ini belum? Ghost Doctor? Ghost Doctor aku mungkin baru nonton sampai tengah episode dan belum aku lanjut sih. Itu seru banget sih. Ghost Doctor itu ceritanya bukan hantu yang serem-serem gitu ya. Tapi lucu Tapi ya. lucu banget, seru banget. Iya. Apalagi aku suka drama yang itu, yang dokter-dokter gitu. Itu benar-benar emang kita bisa berimajinasi sampai kerasa sampai ke tulang-tulang gitu loh kalau lihat drama yang dokter-dokter gitu. Seperti dulu aku pernah lihat itu dramanya yang Hospital Ship, yang tentang kehidupan dokter ketika di lingkungan yang kurang mendukung mobilitasnya, seperti ketika di pendalaman gitu. Nah, benar-benar dengan peralatan yang terbatas, kemudian banyak sekali kayak kecelakaan-kecelakaan yang tragis, dan itu benar-benar sampai bisa kerasa banget sih ketika mengoperasi, semuanya tuh seperti nyata gitu loh. Iya, bener banget sih. Terus kayak kalau ngelihat film yang drakor tentang dokter itu kayak real gitu loh. Iya bener, kayak nggak acting sih. Iya bener sih. Pernah nonton itu Dokter Romantik Kim Iya. Sabu. Ya Allah, itu Benar-benar sampai kerasa gitu kan. Oh, iya. Ketika ada itu apa sih namanya dalam bahasa Jawa, ketika ketusuk itu yang besi runcing, kemudian sampai darahnya seru banget sih itu. Nah, apa sih yang didapat setelah menonton drama Korea itu, Mei? Sebenarnya banyak sih value yang dapat kita ambil tentang kehidupan, yang mungkin salah satunya kita itu nggak boleh pura-pura menjadi orang lain, karena dengan kita berpura-pura menjadi orang lain itu tentunya hanya akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Nah, di drama Korea itu sering banget menceritakan tentang dampak buruk yang akan diperoleh seseorang kalau sampai dia berani berpura-pura menjadi orang lain. Gak cuman itu juga, berbohong tentang jati diri itu juga sesungguhnya nantinya malah akan membawa petaka gitu sih. Itu sering banget aku temui di drama-drama yang aku tonton. Kemudian juga ada beberapa drama itu yang menceritakan tentang seorang ibu itu akan menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Dan mungkin ketika itu banyak drakor yang menceritakan tentang ibu yang mungkin workaholic, yang gila kerja gitu. Nah, itu sebenarnya dia juga menyimpan beberapa rahasia-rahasia di kehidupannya yang dia juga sebenarnya berjuang untuk anaknya gitu. Dan itu benar-benar emang inspiratif banget, dan masih banyak mungkin kayak tentang parenting yang bisa kita contoh dengan menonton drakor itu. Mungkin sedikit-sedikit bisa belajar gimana kita nantinya menjadi seorang ibu gitu. Kemudian mungkin dalam kisah pertemanan juga dalam drama itu sering diceritakan yang
pertemanan yang tulus itu seperti apa, kemudian pertemanan yang mungkin toksik itu seperti apa, itu juga bisa diambil beberapa pelajaran-pelajaran berharga untuk kita. Di samping itu mungkin juga banyak banget sih ada yang seperti semua orang itu berhak untuk bahagia. Jadi entah itu apapun kondisinya, entah apapun itu status sosialnya, setiap orang itu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Terus nggak cuman itu juga, mungkin aku dari menonton drama Korea itu juga mungkin lebih banyak belajar untuk melupakan apa yang bisa membuatmu jatuh gitu, sehingga ketika kita itu mungkin bisa dijauhkan dengan toxic people yang selalu berusaha menjatuhkan gitu. Toxic people itu kan enggak selalu mereka yang terang-terangan menjadi musuh gitu, tapi bisa aja mereka yang dekat itu ternyata memberikan pengaruh buruk buat kita yang tanpa kita sadari itu mungkin berada di lingkungan terdekat kita gitu. Dan dalam drama Korea itu kita bisa aja kita disadarkan untuk buat ini sih, buat jangan terlalu percaya banget sama orang lain, terus kemudian jangan apa sih istilahnya, kita tuh nggak boleh parasit ke orang lain gitu loh. Kita harus bisa berdiri dengan kedua kaki kita itu sendiri, itu sih. Bener banget sih, nonton drakor itu kita jadi lebih mengetahui nilai-nilai entah dari keluarga, teman, atau ya percintaan gitu ya. Iya. Kita bisa mencontohnya yang baik-baik gitu. Bener sekali. Nah, selama menonton Korea nih, nah apakah ada drama Indonesia yang disukai gitu? Drama Indonesia sebenarnya aku jujur jarang, mungkin malah benar-benar nggak pernah nonton drama Indonesia ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu itu aku pernah nonton itu yang itu Wedding Agreement, mungkin yang baru-baru ini ada seriesnya yang dimainkan sama siapa itu, Rehaldi itu kalau nggak salah, yang pernah beberapa kali FYP di aku. Mungkin itu aku dulu pernah nonton itu sih. Sebenarnya nggak banyak juga drama yang Indonesia, mungkin malah hampir nggak pernah sih jujur. Kalau dulu kan drama Indonesia ada Dilan gitu. Kamu nonton nggak? Nonton sih awal-awal itu mungkin, tapi nggak sampai selesai. Oke, jadi lebih apa ya, menyukai drama Korea gitu ya. Iya. Tadi kan kamu lebih suka drama Korea dibandingkan dengan drama Indonesia. Nah, itu apa sih alasannya? Mungkin karena tadi seperti yang di awal aku bilang, dengan visual yang wah, yang dengan pemain aktor-aktornya, aktrisnya yang benar-benar emang cantik, ganteng, kemudian dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa, itu menjadi poin plus yang membuat aku lebih suka drama Korea. Dan mungkin karena aku juga kurang mengikuti drama yang di Indonesia, jadi aku belum tergerak untuk menyukainya gitu. Ada beberapa drama Indonesia sepertinya juga beberapa kali lewat di FYP aku, di FYP TikTok aku itu sepertinya juga untuk saat ini lebih mungkin cukup membaik juga sih, dengan acting dan juga editing yang baru itu. Mungkin untuk saat ini aku apresiasi untuk drama Indonesia juga sebenarnya udah cukup baik. Mungkin untuk kedepannya aku juga bisa mencoba untuk menonton, biar barangkali aku juga suka dengan drama Indonesia gitu. Ya, dicoba-coba, siapa tahu nanti juga lama-lama suka dengan drama Indonesia. Nah, menurut kamu apa sih perbedaan antara drama Korea dengan drama Indonesia? Drama Korea dan drama Indonesia, karena mungkin yang aku tahu cuman yang ada di TV ya, karena beberapa kali juga aku sempet, mungkin ada salah satu keluarga aku yang kadang nonton itu, mungkin sinetron itu yang ada di TV, mungkin di Indosiar ada sinetron Azab ya yang sering kita tahu. Iya. Nah itu sangat perbedaannya sangat jelas sih, mungkin di bagian editing ya. Mungkin dalam ketika seperti adegan yang sering banget terjadi itu kayak adegan yang tertabrak mobil, kemudian apa sih itu namanya, menggelinding-gelinding di itu, jatuh dan lain sebagainya. Itu benar-benar kayak nggak realistis banget, tidak gitu. masuk akal gitu ya. Kayak misal kok ada sih yang waktu itu pocong kemudian masuk ke itu gilingan semen. Gilingan semen ya, aku juga lihat itu. Kayak itu apa sih maksudnya, kayak
nggak mungkin banget gitu loh, mau fantasi juga nggak fantasi. Tapi kalau mau untuk dapat pelajaran hidup ya memang mungkin ada kayak kita nggak boleh ini, nggak boleh serakah dan lain sebagainya. Tapi untuk pengambilan videonya dan lain sebagainya, editing itu kayak nggak masuk akal aja gitu. Sedangkan di drama Korea mungkin ketika adegan yang berbahaya itu meskipun itu editan, itu benar-benar yang diedit sampai semaksimal mungkin, sehingga kadang kita nggak menemukan celah kesalahan yang kok ini kok kayak nyata banget gitu loh, kayak Totalitas badannya, gitu ya. bener. Drama Korea itu juga kadang ada yang editing tapi juga kadang ada yang enggak, jadi kayak lebih apa ya, seru gitu loh. Iya. Bener sekali. Nah, selama menyukai drama Korea nih, nah apakah pernah dikritik sama orang entah itu di WA atau di IG gitu? Tentunya pernah ya, karena aku sendiri kan orangnya kayak mungkin apa sih, jamet ya, karena tiap hari bikin story. Mungkin aku lagi suka drama ini aku bikin story, aku lagi suka aktor ini aku bikin story, aku lagi lihat ini aku bikin story. Nah itu pernah suatu ketika, waktu itu aku pernah chatan juga sama salah satu temen aku SMA, dan kebetulan dia mungkin agak suka drakor sih, karena dia juga cowok, dan mungkin stereotip cowok nonton drakor itu kayak enggak banget gitu, padahal juga enggak kan, karena dalam drakor itu kan enggak cuma cinta-cintaan aja, karena banyak pelajaran hidup yang dapat kita ambil. Sedangkan di situ mungkin dia karena belum pernah menonton dan belum pernah mencobanya, itu dia mengkritik aku kayak, ih apa sih tiap hari drakor terus, drakor Korea dan Korea plastik lah apalah Iya, gitu. bener. Dulu tuh aku pernah punya temen ya waktu SMA. Nah dia itu pernah bilang, ngapain sih suka Korea nih, Iya. plastik tuh. Tapi sekarang ini dia itu malah suka nonton drakor. Iya. Pernah aku chat, kenapa alasan kok sekarang menyukai Korea, suka nonton Korea? Katanya ternyata enggak seperti apa yang dibayangin gitu, enggak cinta-cintaan terus gitu. Terus akhir-akhir ini dia suka story di WA itu tentang ya itu aktris drakor gitu. Iya. Nah, kalau kamu sendiri pernah gak sih kamu dapat kritikan kayak mungkin kayak aku tadi? Pernah sih dulu sama temen aku, dia ngechat aku lewat WhatsApp. Karena waktu itu kan aku pernah story tentang idol BTS itu ya. Kan aku suka ya mengidolakan BTS. Jadi ARMY gitu. ya ARMY. Jadi dia itu komen, ih BTS melulu, plastik apalah gitu. Terus aku nggak jawab, cuman tak buka aja, nggak jawab apa-apa. Ya udah nggak pernah chatan lagi sampai sekarang, semenjak saat itu. Dan ya aku tetap dari awal sampai akhir ini selalu nge-story BTS. Iya. Gitu. Ya sebenarnya kan kita apa sih ya, emang di sana emang teknologi operasi plastik itu emang udah kayak terkenal banget, dan sebenarnya kita juga bisa aja ambil positifnya, kita mengesampingkan mungkin tentang larangan agama dan lain sebagainya. Justru kita juga bisa kalau kita melihat dari teknologi itu, mungkin kita bisa untuk bercermin, untuk bisa kita mungkin oh ternyata teknologi di sana berarti udah maju ya, mungkin kita juga bisa mengembangkan teknologi-teknologi, belajar dari Korea, mungkin enggak di operasi plastiknya aja, mungkin bisa di bidang-bidang lain, bisa kita mungkin di teknologi-teknologi lain kita bisa untuk mengejar, mungkin untuk motivasi diri kita gitu sih. Ya benar sekali sih. Nah mereka yang kayak mengkritik kita itu sebenarnya nggak tahu sih alasan tertentu mengapa kita kok suka nonton Korea, kok kita suka idol ini itu. Jadi mereka itu cuma lihat kayak covernya kalau Korea itu plastik gitu doang sih. Padahal nggak semua aktor aktris Korea idol itu nggak semuanya operasi plastik, kan juga sama aja kayak yang di Indonesia, ada yang terlahir cantik, ada yang terlahir ganteng, karena semua visual itu kan juga tergantung kita menilainya gimana. Menurut aku ganteng, menurut kamu enggak, ataupun sebaliknya gitu kan juga bisa. Benar banget sih. Nah selama dikritik sama orang nih, nah aku mau tanya cara menanggapinya itu gimana sih?
Mungkin aku sejauh ini mungkin lebih ke kalau enggak aku diemin, atau mungkin kalau di WA ya mungkin aku cuman balas pakai stiker atau aku balas hahaha aja gitu sih. Kalau mungkin buat bercandaan aja gitu. Kalau memang udah kayak aku yang sebel, udah kayak apa sih, mungkin tiap kalau aku bikin story terus di komen plastik dan lain sebagainya gitu, mungkin juga aku lebih memilih untuk enggak balas aja sih gitu. Ya sih, lebih nggak usah cari penyakit ya. Iya. Diemin aja. Awalnya aku juga cuman story idol itu di WhatsApp, tetapi akhir-akhir ini juga di IG ya, IG juga. Dan aku nggak peduli apa ada komen yang plastik gitu, nggak peduli sih. Kalau aku suka ya aku post ya, itu terserah aku sih. Jadi kalau ada yang komen-komen gitu ya biarin aja, nggak peduli. Karena itu adalah sosmed kita dan kita udah punya hak untuk mengupload apa yang kita suka. Nggak, betul sekali. Jadi kita itu nggak usah mikirin kritik-kritik dari teman-teman atau netizen. Apapun yang kita suka ya post, apa yang nggak kita suka ya udah biarin aja. Jadi kita memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apa yang kita suka. Ketika itu bukan suatu kesalahan ya why not gitu sih. Bener banget. Seru banget pembahasan kita kali ini tentang drama Korea. Nah, menonton drama Korea untuk sebagian orang itu bisa dibilang sebagai penghilang stres ya, atau untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, oleh karena itu buat teman-teman ataupun buat netizen yang tidak tahu apa-apa tentang kita, itu janganlah kita ngejudge atau mengkritik hobi dan juga kesukaan mereka walaupun kita sendiri itu tidak menyukainya ya, Mia. Iya. Nah, terima kasih buat Mayfu sudah menyempatkan waktunya buat kita bisa sharing-sharing ke teman-teman pendengar podcast Bisik Sekor hari ini. Dan juga aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah stay mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Kita bakalan kembali lagi pada podcast berikutnya. Bye-bye! See you! 원하는 대로 사가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 담담해질 테니 다시 시작해